Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang besaran dan satuan. Ya. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai besaran atau besar dan satuan. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan internasional atau biasa disingkat SI merupakan satuan hasil konferensi para ilmuwan yang membahas tentang berat dan ukuran. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu, berdasarkan ada tidaknya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama, besaran pokok. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok dan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Jadi besaran pokok ini adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok bersifat bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Pada tabel berikut disajikan besaran pokok dan satuannya. Jadi besaran pokok dalam fisika ada 7, yaitu yang pertama panjang, simbolnya atau lambangnya itu L, kemudian satuannya meter, lambang satuannya M. Sedangkan besaran pokok yang kedua yaitu adalah massa. Massa ini lambangnya M, kemudian satuannya kilogram, lambang satuan itu kg. Jadi satuan massa itu adalah kilogram, jadi bukan berat ya. Kalau berat itu satuannya Newton. Kemudian yang ketiga, besaran pokok yang ketiga itu waktu, lambangnya T, kemudian satuannya sekon, lambang satuannya itu S kecil ya. Kemudian besaran pokok yang keempat yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini lambangnya I besar, kemudian satuannya ampere, lambang satuan itu A kapital ya. Kemudian besaran pokok yang kelima yaitu suhu, lambangnya T juga ya. Kemudian satuannya Kelvin ya, jadi bukan Celsius, Fahrenheit atau Reaumur, tapi satuan untuk suhu itu adalah Kelvin, lambang satuannya K besar ya. Kemudian yang keenam, intensitas cahaya. Besaran pokok yang keenam yaitu intensitas cahaya, lambangnya I besar, kemudian satuannya kandela ya, lambang satuannya CD ya, atau CD. Kemudian yang ketujuh, jumlah zat. Jumlah zat ini lambang besaran pokoknya itu N kecil, kemudian satuannya mol, lambang satuannya adalah mol ya. Jadi ada 7 besaran pokok yang dikenal dalam fisika ya. Mengapa atau apa tujuan dari besaran pokok ini ya, yaitu untuk digunakan sebagai dasar dalam menetapkan besaran yang lain ya. Besaran yang lain itu maksudnya adalah besaran turunan. Yang besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran
yang dapat diturunkan, ya. Jadi besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya. Atau selain besaran pokok, ya. Itu termasuk besaran turunan. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Ya, berikut merupakan contoh besaran turunan beserta satuannya. Ya, jadi untuk besaran turunan itu lebih banyak daripada besaran pokok atau besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Yang pertama ini luas, ya, luas. Luas lambang besaran turunannya yaitu A besar. Ya, kemudian satuannya yaitu meter pangkat 2 atau meter persegi. Ya, dari satuannya kita bisa lihat bahwa luas ini merupakan besaran pokok dari, ya. Nah, ini kan luas adalah besaran turunan. Nah, tapi penyusunnya yaitu besaran-besaran pokok. Kita tinggal lihat satuannya. Di sini kan meter persegi, berarti meter dikali meter, ya, meter dikali meter. Nah, di mana meter itu sendiri adalah panjang. Ya. Jadi besaran turunan luas ini berasal dari besaran panjang, ya, berasal dari besaran panjang, ya. Panjang dikali panjang yaitu satuannya meter dikali meter, jadilah meter pangkat 2, ya. Bisa dikatakan bahwa besaran turunan luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang, ya. Selanjutnya kecepatan lambang besaran turunannya yaitu V. Satuannya yaitu meter sekon pangkat minus 1 atau meter per sekon. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa besaran turunan kecepatan, ya, besaran kecepatan ini dia diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang dan waktu, ya, karena sekon ini satuannya waktu sedangkan meter ini satuannya panjang, ya. Nah, selanjutnya percepatan. Percepatan ini lambangnya atau simbolnya A kecil. Satuannya itu meter per sekon pangkat 2. Ya, meter per sekon pangkat 2. Ya, jadi dari satuannya kita bisa lihat bahwa besaran percepatan ini diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu juga, ya. Nah, selanjutnya gaya. Ini lambang besaran turunannya yaitu F besar. Satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2 atau kilogram meter sekon pangkat minus 2. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa gaya ini tersusun dari besaran kilogram ini adalah massa, ya. Kemudian meter ini adalah panjang dan sekon ini adalah waktu. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa gaya ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran-besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Ya, selanjutnya yang kelima adalah tekanan. Nah, tekanan ini lambangnya itu P. Kemudian satuannya kilogram meter pangkat minus 1 sekon pangkat minus 2. Ya. Nah, jadi tekanan juga ini diturunkan dari besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Ya. Nah, selanjutnya usaha lambang besaran turunannya itu W. Satuannya kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat minus 2. Ya. Dan masih banyak lagi besaran-besaran turunan yang lain, ya, seperti massa jenis. Ya, di sini belum ada. Kemudian energi, daya, dan sebagainya. Ya, jadi besaran turunan ini besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok, ya. Nah, tujuan utama dari besaran itu sendiri, ya, untuk agar kita bisa mengukur sesuatu. Misalnya pada saat mengukur panjang, kalau zaman dulu itu masih menggunakan satuan jengkal, ya, misalnya berapakah panjang meja. Ya, kalau kita mengatakan 3 jengkal itu masih sulit untuk dibayangkan, ya. Jadi kalau kita mengatakan 2 meter, ya, itu sudah bisa dibayangkan. Oke, selanjutnya dimensi.
Dimensi suatu besaran adalah cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa besaran turunan tadi itu diturunkan dari besaran-besaran pokok. Dari manakah didapatkan besaran pokok tersebut? Yaitu dari analisis dimensi. Ya, jadi dari analisis dimensi ini kita bisa melihat bahwa besaran-besaran turunan itu sendiri disusun oleh besaran-besaran pokok apa saja. Ya. Pada sistem satuan internasional atau SI ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Ya, cara penulisan dimensi dari suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi. Untuk lebih jelasnya ya dapat dilihat dari tabel berikut. Jadi berikut adalah besaran pokok dan dimensinya. Ya. Jadi ini yang pertama ada panjang, kemudian satuannya meter, lambangnya M kecil, ya. Dimensinya L. Jadi ini dimensinya L besar ya. Jadi dimensi dari panjang itu adalah L besar ya. Kemudian yang kedua, massa, satuannya kilogram, kemudian dimensinya M. Ini M besar, berasal dari kata mass ya, massa. Kalau L berasal dari kata long. Kemudian waktu, yang ketiga ini besaran pokok waktu. Satuannya sekon, lambang satuannya itu S kecil. Dimensinya T besar ya, time. Selanjutnya kuat arus listrik yang satuannya ampere. Dimensinya I besar ya. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, dimensinya theta. Ya. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela, dimensinya J. Jumlah zat, satuannya mol, dimensinya N besar ya. Kemudian ini ada 2 besaran pokok tambahan yang tidak berdimensi ya. Untuk besaran pokok dan yang berdimensi, untuk besaran pokok yang berdimensi itu ada 7 ya. Sedangkan untuk besaran tambahan lain itu tidak berdimensi, yaitu sudut bidang datar, satuannya radian atau rad, kemudian sudut ruang. Ya, adapun contoh dari penerapan dimensi, yaitu yang pertama, tentukan dimensi besaran-besaran berikut. A luas, kemudian B volume, C kecepatan, D percepatan, dan E gaya dan usaha ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rumus dari luas itu sendiri. Kemudian setelah itu kita mencari satuannya. Setelah didapatkan satuannya, nanti didapatkanlah dimensinya ya. Misalnya untuk yang pertama luas. Ya, luas ini rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ya. Misalnya saya tuliskan di sini yang pertama luas. Luas itu adalah panjang dikali lebar. Di mana panjang itu sendiri satuannya adalah meter dan lebar juga satuannya adalah meter. Ya, meter dikali meter berarti meter kuadrat. Ya. Meter kuadrat. Kalau satuan meter berarti nanti dimensinya adalah L. Ya, karena di sini kuadrat berarti L pangkat 2. Berarti dimensi dari luas itu adalah L pangkat 2. Jadi nanti diingat saja kalau misalnya satuannya meter ya, itu dimensinya L karena berasal dari kata long. Kemudian kilogram ini dimensinya adalah M ya, atau massa ya, berasal dari kata massa berarti untuk sekon
Ya. Satuan sekon berarti dimensinya adalah T karena berasal dari kata time ya, waktu. Untuk yang kedua ini volume atau bagian B itu volume. Kita mencari dimensi dari volume. Volume itu rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi, ya, dimana panjang itu sendiri satuannya m, lebar satuannya meter, ya, dan tinggi ini satuannya juga meter ya. Meter dikali meter dikali meter itu adalah meter pangkat 3 ya. Karena m ini meter dimensinya panjang ya. M dimensinya L. Berarti di sini dimensinya L pangkat 3. Berarti volume itu sendiri dimensinya adalah L pangkat 3 ya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kecepatan ya, kecepatan. Rumus dari kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu ya. Ya, jarak dibagi dengan waktu atau S per T, di mana jarak itu satuannya meter, sedangkan waktu itu satuannya sekon ya. Berarti meter per sekon. Kalau sekon ini S saya naikkan, jadinya nanti meter dikali sekon pangkat minus 1 ya. Berarti dimensinya M itu dimensinya L, sedangkan S itu dimensinya T ya. Di sini ada minus 1, berarti L T pangkat minus 1. Berarti dimensi dari kecepatan adalah L dikali T pangkat minus 1 ya. Selanjutnya yang keempat ya, percepatan ya, percepatan satuan dari percepatan. Yang pertama kita cari dulu rumusnya percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan atau delta S ya, perubahan kecepatan per satuan waktu dibagi dengan waktu ya. Kecepatan ini sudah ada satuannya, meter sekon pangkat minus 1. Sedangkan waktu itu satuannya sekon ya. Ini S saya naikkan menjadi meter dikali sekon pangkat minus 1 dikali sekon pangkat minus 1, hasilnya nanti meter dikali sekon pangkat minus 2 ya. Karena sekon pangkat minus 1 dikali sekon pangkat minus 1, hasilnya sekon pangkat minus 2. Jadi dimensinya adalah M itu dimensinya L, S itu dimensinya T, berarti L T minus 2 ya. Selanjutnya yang kelima, gaya ya, gaya. Gaya ini rumusnya adalah massa dikali dengan percepatan ya, atau M dikali A, di mana massa ini satuannya kilogram, sedangkan percepatan ini sudah ada. Satuan dari percepatan adalah M S minus 2 ya, M S minus 2 ya. Berarti dimensinya adalah ini kilogram, dimensinya M ya, meter dimensinya L, sedangkan sekon ini dimensinya T ya, dimensinya T, berarti ml T minus 2 ya. Berarti dimensinya sini adalah ml T minus 2. Selanjutnya yang keenam itu usaha ya. Dari rumus usaha itu sendiri adalah gaya dikali perpindahan ya, gaya dikali perpindahan.
Nah, untuk gaya sendiri ini satuannya sudah ada ya, kilogram, meter, sekon pangkat minus 2. Sedangkan perpindahan ini jarak. Ya. Jarak berarti satuannya meter. Oke. Nah, berarti ini meter dikali meter kan meter pangkat 2 ya, berarti kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat minus 2. Ya, kilogram itu dimensinya M, meter itu dimensinya L, berarti L pangkat 2, sedangkan sekon itu dimensinya T, berarti M L pangkat 2 T pangkat minus 2. Ya. Ya, selanjutnya pengukuran ya, instrumen pengukuran. Yang pertama alat ukur panjang. Ya. Alat ukur panjang. Yang pertama ini adalah mistar. Ya. Alat ukur panjang yang sering digunakan adalah mistar atau penggaris. Pada umumnya, mistar memiliki skala terkecil, yaitu 1 mm ya, atau 0,1 cm. Mistar mempunyai ketelitian pengukuran 0,5 mm, yaitu sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar. Nah, pada saat melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar, arah pandangan hendaknya tepat pada tempat yang diukur. Artinya arah pandangan harus tegak lurus dengan skala pada mistar dan benda yang diukur. Jika pandangan mata tertuju pada arah yang kurang tepat, maka akan menyebabkan nilai hasil pengukuran menjadi lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, kesalahan pengukuran semacam ini disebut kesalahan paralaks ya. Nah, jadi kesalahan paralaks ini terjadi karena kita membaca alat ukur itu tidak tepat 90 derajat ya, atau tidak tegak lurus ya. Nah, jadi ini adalah posisi yang benar, yaitu posisi tegak lurus ya. Nah, sedangkan ini adalah posisi yang salah. Oke. Alat ukur yang selanjutnya adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini terdiri dari dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Nah, skala panjang terdapat pada rahang tetap merupakan skala utama ya, sedangkan skala pendek ya yang terdapat pada rahang geser merupakan skala nonius atau Vernier. Nah, nama Vernier diambil dari nama penemu jangka sorong, yaitu Pierre Vernier, seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis ya. Nah, skala utama pada jangka sorong memiliki skala dalam sentimeter dan milimeter, sedangkan skala nonius pada jangka sorong memiliki panjang 9 mm dan dibagi dalam 10 skala, sehingga beda satu skala nonius dengan satu skala pada skala utama adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ya, jangka sorong ini tepat digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang ya, pada benda. Nah, sampai nilai 10 cm. Untuk memahami tentang jangka sorong, nah jadi ini adalah gambar dari jangka sorong. Nah, jadi ini ada tangkai ukur kedalaman, yaitu untuk mengukur kedalaman suatu benda ya. Misalnya kita ingin mengukur kedalaman silinder, misalnya ini adalah silinder ya, kita ingin ukur kedalamannya, berarti ini yang kita ukur ya, kedalamannya ya. Nah, kemudian skala utama ini adalah skala yang tidak bergeser atau skala tetap, sedangkan skala nonius ya, ini yang bisa bergeser ya. Nah, jadi rahang atasnya bisa bergeser. Kemudian benda yang diukur di sini ya. Nah, ini rahang tetap bawah, sedangkan ini adalah rahang geser. Nah, selanjutnya mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini sering digunakan untuk mengukur tebal benda.
ya, tebal benda-benda tipis dan mengukur diameter benda-benda bulat yang kecil seperti mengukur tebal kertas dan diameter kawat. Ya. Nah, mikrometer sekrup ini terdiri atas dua bagian, yaitu poros tetap dan poros ulir. Ya, skala panjang yang terdapat pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan skala panjang yang terdapat pada poros ulir ini merupakan skala nonius. Nah, skala utama mikrometer sekrup mempunyai skala dalam milimeter, sedangkan skala noniusnya terbagi dari 50 bagian. Ya, satu bagian pada skala nonius mempunyai nilai 1/50 dikali 0,5 mm atau 0,01 mm. Ya. Jadi mikrometer sekrup ini mempunyai tingkat ketelitian paling tinggi dibanding dengan Mister dan jangka sorong tadi, ya, yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu 0,01 mm. Ya. Nah, jadi ini adalah gambar mikrometer sekrup. Nah, jadi di sini ada gigi putar yang bisa diputar. Nah, kemudian ada skala putar dengan silinder putar. Ya. Kemudian skala tetap dengan silinder tetap, ini skala tetap. Kemudian kunci penyetel. Jadi pada saat diputar, nah, ini kuncinya bergerak, ya, bergerak. Ya. Nah, jadi untuk mengukur tebal kertas, nanti kertasnya kita letakkan di sini, ya. Ya. Kemudian ini ruang ukur tetap. Nah, kemudian ini adalah rangka. Ya. Nah, itu adalah alat untuk mengukur panjang. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengukur massa. Ya. Massa benda ini menyatakan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu benda. Massa tiap benda selalu sama dimanapun benda tersebut berada. Satuan internasional untuk massa adalah kilogram atau kg. Alat untuk mengukur massa ini dinamakan neraca. Ya. Ada beberapa jenis neraca, yaitu ada neraca Ohaus, neraca lengan, neraca langka, neraca pasar, neraca tekan, neraca badan, dan neraca elektronik. Setiap neraca memiliki spesifikasi penggunaan yang berbeda-beda. Nah, jenis neraca yang umum yang ada di sekolah yaitu neraca lengan, neraca 3 lengan dan 4 lengan. Ya. Nah, ini adalah contoh neraca 3 lengan, ya. Nah, kemudian untuk alat ukur waktu, nah, standar satuan waktu ini adalah sekon atau detik. Ya. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu ini biasanya adalah jam atau arloji. Untuk mengukur selang waktu yang pendek digunakan stopwatch. Ya. Ya, stopwatch ini memiliki tingkat ketelitian sampai 0,01 detik. Ya. Nah, alat ukur yang paling tepat, ya, adalah jam atom. Jam ini hanya digunakan oleh para ilmuwan di laboratorium. Ya. Ya. Nah, jadi ini adalah gambar jam tangan, ya, atau arloji lengkap dengan bagian-bagiannya.